Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Puji Tuhan, puji Rasul semesta alam. Perkenalkan, nama saya Rifki dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator atau sebagai pemandu jalannya presentasi pada kali ini mengenai konsep diri dan atraksi interpersonal yang akan dibahas oleh kelompok 3. Sebelum beranjak ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Syifa Fitriani Fadilah, yang kedua ada Mas Bahroni, yang ketiga ada Mbak Tazkia, dan yang keempat ada Hanifah. Oke, berbicara tentang konsep diri dan atraksi interpersonal, dari konsep diri dan atraksi interpersonal menghasilkan komunikasi yang bisa dibilang lengkap dan sempurna bagi yang ingin menggunakannya. Seseorang yang memiliki komunikasi interpersonal yang baik akan memiliki interaksi yang baik pula. Sedikit banyaknya menjelaskan bagaimana komunikasi interpersonal ini dapat dilakukan dengan baik, sehingga hal ini tampak pada gejala-gejala seperti kurangnya kemampuan dalam berbicara, sulitnya membuka komunikasi dengan orang lain, kurang aktif dalam kegiatan tertentu, dan kurang memiliki empati pada seseorang. Oleh karena itu, pembahasan kali ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dan konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan terhadap komunikasi interpersonal. Oke, bagaimana kelanjutannya mengenai pembahasan kali ini? Langsung saja saya serahkan kepada pemateri yang pertama, yaitu Syifa Fitriani Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Fitriani Fadilah. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang konsep diri dan atraksi interpersonal. Jadi langsung aja di sini saya akan sedikit memaparkan pengertian konsep diri. Nah, di sini konsep diri itu banyak para ahli yang mengartikan. Nah, yang pertama yaitu menurut Bruns pada tahun 1993. Beliau mengatakan konsep diri adalah suatu gambaran campuran dari apa yang kita pikirkan dan pendapat orang lain mengenai diri kita. Yang kedua, menurut Mulyana pada tahun 2000, beliau mengatakan konsep diri adalah pandangan mengenai siapa diri kita dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain. Pendapat tersebut juga dapat diartikan bahwa konsep diri yang dimiliki seseorang dapat diketahui lewat informasi, pendapat, penilaian, dan evaluasi orang lain mengenai diri orang tersebut. Dan selanjutnya yaitu konsep diri menurut Jalaluddin Rahmat pada tahun 1996. Beliau mengatakan konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita. Persepsi ini boleh bersifat psikologis, sosial, dan psikis. Nah, konsep diri ini bukan hanya tentang gambaran deskripsi, tetapi juga penilaian kita. Selain menurut para ahli, konsep diri ini dapat didefinisikan secara umum, yaitu sebagai keyakinan, pandangan, atau penilaian seseorang, perasaan dan pemikiran individu terhadap dirinya yang meliputi kemampuan, karakter, maupun sikap yang dimiliki individu. Konsep diri ini juga merupakan penentu sikap individu dalam bertingkah laku, yang artinya apabila individu seseorang itu cenderung berpikir dan berhasil, maka hal ini merupakan kekuatan atau dorongan yang akan membuat seorang individu itu menjadi sukses gitu. Nah, dari beberapa pendapat para ahli yang sebelumnya saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa pengertian konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh tentang diri seseorang yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik maupun lingkungan terdekatnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itulah kawan-kawan mengenai konsep diri yang telah dipaparkan atau dipresentasikan oleh saudara kita Syifa Fitriani Fadilah, yang pada intinya
Konsep diri itu adalah cara pandang secara menyeluruh tentang diri kita, yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, dan kondisi fisik maupun lingkungan di sekitarnya. Oke, beranjak ke pembahasan selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Mas Bahroni mengenai pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal. Ada apa di dalamnya? Langsung saja kita dengarkan presentasi dari Mas Bahroni kali ini. Pengaruh konsep diri terhadap komunikasi interpersonal. Ada 4 poin yang ada di makalah ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama yakni nubuat yang dipenuhi sendiri. Yang kedua terkait membuka diri. Yang ketiga lebih percaya diri. Dan yang keempat tentang selektivitas. Pertama yakni nubuat yang dipenuhi diri sendiri. Maksudnya yaitu kecenderungan kita terhadap tingkah laku yang memang itu dari konsep diri kita sendiri, tanpa ada dorongan orang lain. Yang karena memang dari konsep diri kita sendiri itu memang sudah mengharuskan atau melakukan tindakan-tindakan yang sesuai konsep diri kita sendiri atau cara pandang kita sendiri. Dalam kita ambil contoh seperti kita sebagai mahasiswa, yang mungkin ada beberapa orang yang merasa dirinya itu termasuk orang-orang yang rajin. Maka dari tingkah laku tersebut akan melahirkan tindakan-tindakan seperti selalu masuk dan absen di kelas. Yang kedua, akan rajin dalam mengerjakan tugas. Maka itu adalah sebuah tindakan-tindakan yang memang itu konsep dari kita sendiri, bahwa diri kita itu ya rajin gitu. Yakni terkait membuka diri. Maksud dari membuka diri adalah pengetahuan yang kita miliki akan membukakan diri kita kepada orang lain dari komunikasinya. Maka dari komunikasi itu akan menimbulkan statement-statement yang bisa membuka diri kita dari pengetahuan tersebut, baik dari pengalaman maupun ilmu-ilmu yang memang kita dapatkan selain dari pengalaman. Nah, untuk berkomunikasi interpersonal itu membutuhkan rasa percaya diri. Maka dari konsep diri kita sendiri ini harus menumbuhkan rasa percaya diri tersebut agar berkomunikasi dengan orang lain ataupun komunikator dengan komunikan akan menjadi lebih baik lagi. Dan pengaruh selektivitas yakni pengaruh dari konsep diri yang dapat merubah perilaku komunikasi kita terhadap orang lain. Kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, dapat menyeleksi apakah dari segi membuka diri itu kita bisa masuk, ataupun dari ingatan-ingatan atau pengalaman-pengalamannya itu kita bisa membuka diri tersebut, sehingga pengalaman yang kita miliki dan pengalaman yang mereka miliki atau seseorang miliki dapat terhubung dengan baik, sehingga dari ingatan-ingatan ataupun dari membuka diri itu akan menimbulkan komunikasi sendi pesan ataupun persepsi-persepsi yang dapat menimbulkan pesan tersebut menjadi lebih baik. Nah, jadi gitu kawan-kawan mengenai pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal yang telah dipresentasikan oleh Mas Bahroni tadi. Ada 4 poin. Yang pertama, nubuat yang dipenuhi sendiri, membuka diri, percaya diri, dan selektivitas. Oke, beranjak ke pembahasan selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Mbak Tazkia mengenai pengertian atraksi interpersonal. Oke, langsung saja kawan-kawan kita dengarkan presentasi dari Mbak Tazkia. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi ketiga, yaitu tentang pengertian atraksi interpersonal dan faktor-faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa sih itu atraksi interpersonal. Jadi, atraksi interpersonal adalah kesukaan kita pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang untuk terjadinya sebuah interaksi. Kita cenderung menyukai orang, dan jika kita menyukai orang, kita lebih cenderung agar orang itu memilih sikap yang sama dengan kita, satu pemikiran dengan kita, satu tujuan dengan kita, atau satu visi.
Hal yang sama terjadi jika seseorang menyukai kita, orang tersebut pun menginginkan diri kita ini memiliki sikap yang sama dengan dirinya. Hal ini terjadi karena ada unsur kognitif yang konsisten terjadi pada diri seseorang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang pertama yaitu kesamaan karakteristik personal. Kesamaan karakteristik personal ditandai dengan kesamaan dalam nilai-nilai, agama, budaya, adat, sikap, ideologi, tingkat status sosial ekonomi, dan lain-lain. Mereka yang memiliki kesamaan dalam hal-hal tersebut cenderung menyukai satu sama lain. Yang kedua yaitu tekanan emosional atau stres. Orang yang berada di bawah tekanan emosional seperti stres, bingung, cemas, dan lain-lain akan cenderung membutuhkan seseorang untuk membantunya atau mendampinginya untuk memberikan solusi. Sehingga kecenderungan untuk menyukai orang lain itu semakin besar. Faktor yang ketiga yaitu harga diri yang rendah. Orang yang rendah diri cenderung lebih mudah untuk menyukai orang lain karena orang yang merasa penampilan dirinya kurang menarik akan lebih mudah menerima persahabatan atau pertemanan dari orang lain. Yang terakhir adalah faktor isolasi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mungkin bertahan hidup terasing dari orang banyak itu selama beberapa waktu, namun tidak dalam kurun waktu yang panjang atau yang lama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat isolasi sosial dapat berpengaruh besar terhadap kesukaan kita pada orang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Oke kawan-kawan, jadi itulah pemaparan atau presentasi dari Mbak Tazkia mengenai pengertian atraksi interpersonal. Beranjak ke pembahasan selanjutnya mengenai faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal dan pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal yang akan dipresentasikan oleh kawan kita Hanifah. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita dengarkan presentasi dari kawan kita satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Vitalia Mukaroma. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal dan pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Jadi faktor situasional yang pertama itu ada daya tarik fisik. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa daya tarik fisik seseorang sering menjadi penyebab utama atraksi interpersonal. Mereka yang berpenampilan cantik, menarik, biasanya lebih mudah mendapat perhatian dari simpati orang lain. Jadi emang orang yang cantik, orang yang berpenampilan menarik, orang yang emang enak aja gitu dilihat. Nah, itu tuh emang lebih menjadi faktor orang lain suka sama dia. Karena emang lebih mudah mendapat perhatian dan juga simpati dari orang lain. Terus selanjutnya ada ganjaran. Pada umumnya seseorang akan menyukai orang yang memberikan ganjaran pada dirinya. Ganjaran itu bisa berupa dorongan moral, bantuan, atau hal-hal yang bisa meningkatkan harga dirinya. Jadi contoh misalkan kita orang yang sering kasih bantuan ke orang lain, kita juga orang yang sering kayak support orang lain gitu, kayak ayo kamu bisa gitu, atau mungkin yang lain yang emang ngasih nilai positif gitu sama dia, itu menjadi faktor situasional yang orang lain tuh bisa suka sama dia. Terus yang selanjutnya ada familiarity. Seseorang atau hal-hal yang sudah kita kenal dan akrab dengan kita biasanya lebih disukai daripada hal-hal atau orang yang masih asing bagi kita. Jadi kita tuh pasti bakal suka sama seseorang atau suka sama suatu hal tersebut itu kalau misalkan emang udah kita kenal gitu. Karena emang kalau udah kenal kan kita tahu dia gimana, kita udah tahu kepribadian dia itu kayak gimana. Beda sama orang asing yang baru kita kenal. Kalau orang asing itu kan kita nggak tahu dia tuh orangnya gimana, dan itu juga harus beradaptasi dulu. Mending kalau misalkan emang orangnya tuh gampang beradaptasi, kalau enggak, nah ini tuh menjadi faktor
orang tuh suka sama kita. Jadi yaitu dari familiarity, kenal apa udah kenal apa enggaknya gitu. Terus yang selanjutnya ada kedekatan. Hubungan kita dengan orang lain itu tergantung seberapa hubungan kita dengan orang lain tergantung seberapa dekat kita dengan orang tersebut. Jadi ini tuh bisa dari kedekatan emang dekat atau kedekatan tempat tinggalnya gitu. Kalau misalkan kalau kita emang udah dekatan itu ya tadi gampang, misalkan orang yang akrab juga, jadi itu menjadi faktor orang lain suka sama kita. Terus yang selanjutnya itu ada kemampuan. Terdapat kecenderungan bahwa seseorang lebih menyukai orang lain yang memiliki kemampuan lebih tinggi atau lebih berhasil dalam kehidupannya daripada dirinya. Jadi emang misalkan kita nih punya kemampuan, emang kemampuan yang lebih dari mereka, atau misalkan kita mempunyai kemampuan yang bisa ini, bisa itu, nah itu menjadi faktor orang lain tuh suka sama kita gitu, karena mungkin dari kekaguman atau memang dari itu menjadi faktor orang lain suka sama kita. Itu aja faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Selanjutnya ada pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Jadi atraksi interpersonal itu sangat berpengaruh pada komunikasi interpersonal. Pengaruhnya itu ada dua, menurut dari buku Jalaluddin Rahmat itu ada dua. Yang pertama, penafsiran pesan dan penilaian. Pendapat dan penilaian kita terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga makhluk emosional. Karena itu ketika kita menyenangi seseorang, kita juga cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Sebaliknya, jika membencinya, kita cenderung melihat karakteristiknya secara negatif. Jadi emang penilaian kita sama orang lain itu kan nggak selalu dari pertimbangan rasional, karena kita juga emang manusia atau makhluk yang emosional. Jadi kalau misalkan kita emang senang sama orang itu, mau apapun yang dia lakuin, apapun yang dia dia katakan itu akan kayak selalu dapat nilai positif dari kita gitu. Kita tuh selalu kayak oh iya ini baik, karena emang dari awalnya juga kita suka sama dia. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita tuh nggak suka sama orang itu, mau sepositif apapun yang dia katakan, sepositif apapun yang dia lakuin gitu, tetap aja kita akan ngelihatnya itu negatif. Karena itu dari pengaruh atraksi interpersonal. Terus yang selanjutnya ada keefektifan komunikasi. Jadi atraksi interpersonal itu berpengaruh juga sama keefektifan komunikasi. Jadi komunikasi antar pribadi dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Bila kita berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita akan gembira dan terbuka. Sebaliknya, bila kita berkumpul dengan orang-orang yang kita benci, kita akan membuat kita tegang, resah, dan tidak enak. Kita akan menutup diri dan menghindari komunikasi. Jadi kalau misalkan kita nih kumpul sama orang-orang yang satu frekuensi atau kita senang sama mereka, kita akan menjadi orang yang terbuka, pokoknya nyaman, bikin nyaman. Sebaliknya sama orang yang emang kita kumpul sama orang yang gak kita suka atau emang orangnya yang gak satu frekuensi sama kita, itu akan kayak kita bikin resah, bikin tegang, bikin kayak gak nyaman aja gitu, karena emang tadi dari pengaruh atraksi interpersonal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah kawan-kawan. Dengan diakhiri pembahasan atau presentasi dari kawan kita tadi mengenai faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal dan pengaruh atraksi interpersonal terhadap komunikasi interpersonal, itu mengakhiri jalannya pembahasan mengenai konsep diri dan atraksi interpersonal dari kelompok 3 kali ini kawan-kawan. Saya Rifki mewakili kelompok 3 mohon pamit undur diri.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kawan-kawan sehat selalu di sana dan semoga kawan-kawan dapat memahami apa yang telah dipresentasikan oleh kawan-kawan dari kelompok 3 tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.